Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anggraini dengan NIM 208190019, kelas 4C Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini dengan mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sunarto MPD. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu bagian yang A, definisi integral, yang B, pengertian integral tak tentu fungsi aljabar dan notasi integral tak tentu fungsi aljabar. Dan bagian yang C yaitu bentuk sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama yaitu tentang definisi integral. Nah, yang dimaksud integral adalah suatu bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau biasa juga disebut inverse dari operasi turunan. Nah, jika fungsi f(x) adalah fungsi umum yang mempunyai fungsi turunan f aksen x dari f(x), maka f(x) disebut integral atau antiturunan dari f(x). Fungsi integral ini dilambangkan dengan integral f(x) terhadap x. Jadi, integral itu biasa juga disebut dengan inverse dari operasi turunan. Dan lambangnya itu ini ya lambangnya. Integral f(x) terhadap x. Nah, setelah kita mengetahui definisi integral, selanjutnya kita masuk materi bagian yang B yaitu pengertian integral tak tentu fungsi aljabar dan notasi integral tak tentu fungsi aljabar. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama tentang pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari integral tak tentu fungsi aljabar. Integral tak tentu atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan dari suatu fungsi yang menghasilkan fungsi baru, yang mana fungsi tersebut belum memiliki nilai pasti. Integral tak tentu fungsi aljabar adalah antiturunan dari fungsi aljabar. Jadi integral tak tentu itu nama lainnya adalah antiderivatif. Dan integral tak tentu ini adalah bentuk operasi pengintegralan dari suatu fungsi yang mana fungsi barunya ini belum memiliki nilai pasti. Jadi kuncinya di situ. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu tentang notasi integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, notasi untuk menyatakan integral adalah ini ya. Ini adalah notasi untuk menyatakan integral. Selanjutnya f(x) menyatakan suatu fungsi dalam x serta hasil juga dinyatakan dalam bentuk fungsi baru f(x) dalam x dan konstanta pengintegralan c, maka notasi integral tak tentu fungsi aljabar yaitu integral f(x) terhadap x sama dengan f(x) ditambah c, yang mana yang disebut dengan bentuk fungsi baru. Nah, bentuk fungsi baru dari integral f(x) terhadap x yaitu ini f(x) ditambah c. Nah, untuk integral tak tentu ini bentuk fungsi barunya itu selalu ada penambahan c atau konstanta. Ya, notasi dari integral tak tentu fungsi aljabarnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang C yaitu bentuk sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Bentuk yang pertama yaitu integral 1 terhadap x sama dengan x ditambah c. Selanjutnya bentuk yang kedua
Integral K terhadap X sama dengan KX ditambah C. K ini merupakan sebarang bilangan bulat ya. Selanjutnya bentuk yang ketiga, integral KX pangkat N terhadap X sama dengan K dibagi N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Nah, K ini juga sama. K ini merupakan sebarang bilangan bulat dan pangkat dari X ini N ini tidak boleh sama dengan negatif 1. Jadi sama-sama ditambah 1 ya nilai pangkat dari X-nya ini. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu integral K dikali Fx terhadap X sama dengan K-nya ini sama sebarang bilangan bulat. Jadi kalau misalnya ketemu bentuk yang keempat ini, maka pengintegralannya K ini tadi kita keluarkan, baru kita integralkan Fx terhadap X-nya. Selanjutnya bentuk yang kelima yaitu integral Fx tambah kurang Gx terhadap X. Nah, bentuk yang kelima ini berlaku kalau misalnya kita ketemu contoh soal yang pengoperasiannya dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita bisa menggunakan bentuk yang nomor 5 ini. Nah, hasil pengintegralannya yaitu integral Fx terhadap X ditambah atau dikurang integral Gx terhadap X. Harus sama-sama diintegralkan satu-satu. Tadi kan ini dalam kurung. Nah, kita integralkan satu-satu Fx-nya sendiri terhadap X, baru kita jumlahkan integral Gx terhadap X-nya. Nah, kalau misalkan soalnya pengurangan, berarti kita pisahkan juga integral Fx terhadap X dikurang integral Gx terhadap X. Nah, selanjutnya bentuk yang keenam itu integral K buka kurung AX ditambah B tutup kurung pangkat N terhadap X sama dengan K dibagi A buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dikali AX ditambah B tutup kurung pangkat N ditambah 1. Sama seperti bentuk yang ketiga ini, pangkatnya ini tadi, N-nya tadi ditambah 1, kemudian dikali yang di dalam kurungnya ini, kita kali AX ditambah B, kemudian pangkatnya kita tambahkan 1. Dan perlu diingat nilai N ini tidak boleh sama dengan negatif 1. Untuk lebih paham, kita akan masuk ke bagian contoh. Di sini ada tiga bentuk contoh ya. Nah, contohnya tentukan penyelesaian dari integral berikut. Contoh yang pertama, integral 2 dikali X pangkat 2 terhadap X. Kemudian, soal yang kedua, integral buka kurung 5x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 3 tutup kurung terhadap x. Selanjutnya soal yang ketiga, integral 2 buka kurung 4x ditambah 7 tutup kurung pangkat 2 terhadap x. Kita selesaikan satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian dari contoh yang pertama, yaitu integral 2 dikali x kuadrat terhadap x. Nah, supaya lebih mudah untuk menyelesaikan pengintegralannya, terlebih dahulu kita lihat bentuk soal kita ini. Kira-kira termasuk ke bentuk sifat integral tak tentu bagian yang keberapa? Oh, ternyata bentuk soal kita ini termasuk ke bentuk sifat integral tak tentu bagian yang keempat nih,
integral K dikali Fx terhadap X sama dengan K integral Fx terhadap X. Nah, K-nya ini kan 2. Selanjutnya Fx-nya ini X kuadrat ini. Jadi langsung kita operasikan saja ya. Langsung kita integralkan. 2-nya ini kita keluarkan. Kemudian baru kita integralkan X kuadrat terhadap X. Nah, selanjutnya untuk lebih mudah kita menggunakan cara yang ketiga. Nih, kenapa kita menggunakan cara yang ketiga? Karena nih, Kx kuadrat nih. X kuadrat K-nya apa? K-nya 1 ini ya. 1 dikali X kuadrat terhadap X. Jadi kita menggunakan langkah yang ketiga. Nah, ini hasilnya. 2-nya ini tetap di luar, kemudian buka kurung. 1 dibagi 2 ditambah 1 dikali X, pangkatnya jangan lupa ditambah 1. Nih, 2-nya ini ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung ditambah C. Nah, 2-nya ini tetap kita tulis, kemudian kita buka kurung. 2-nya ini ditambah 1 untuk penyebutnya, 2 ditambah 1. Kemudian pangkat dari X-nya ini juga kita jumlahkan. Jadi didapatlah 2 buka kurung 1/3 dikali X pangkat 3 tutup kurung ditambah C. Selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh yang kedua, yaitu integral dari 5x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 3 terhadap X. Nah, kita lihat dulu, ini termasuk ke dalam bentuk sifat yang keberapa? Oh, ternyata dia termasuk ke dalam bentuk sifat integral tak tentu yang kelima, yang mana mereka ada pengurangan dan penjumlahan. Jadi kita integralkan satu persatu, baru nanti kita operasikan menggunakan bentuk yang ketiga. Nih, integral 5x pangkat 3 terhadap X ya. Terus kemudian kita kurang integral 4x pangkat 2 terhadap X ditambah integral 3 terhadap X. Setelah kita integralkan satu persatu, selanjutnya kita operasikan nih menggunakan cara yang ketiga ini. Integral 5x pangkat 3 terhadap X sama dengan 5/3 ditambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah 1 dikurangi integral 4x kuadrat terhadap X sama dengan 4/2 ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1 ditambah integral dari 3 terhadap X sama dengan 3x ditambah C. Nih, pakai cara yang kedua. Ini untuk integral yang ketiga ini. Setelah kita integralkan masing-masing, kemudian kita jumlahkan pangkatnya ini. 3 ditambah 1, 4. X pangkat 3 ditambah 1, X pangkat 4. Dikurangi 4/2 ditambah 1, 3. Dikali X pangkat 3. X pangkat 3 ini dari mana? Dari ini. X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian kita tambah 3x ditambah C. Jadi ini adalah hasil dari integral 5x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 3 terhadap X sama dengan 5/4 X pangkat 4 dikurangi 4/3 X pangkat 3 ditambah 3x ditambah C. Selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh yang ketiga, yaitu integral dari 2 buka kurung 4x ditambah 7 tutup kurung pangkat 2 terhadap X. Nah, kita lihat bentuknya ini ternyata termasuk ke dalam bentuk sifat integral tak tentu yang ke-6 ya. Nih. Nah, langsung saja kita masukkan 2-nya ini, kita letakkan di luar. 2/4 dikali 2 ditambah 1. 2-nya ini dari mana? Dari N. N-nya ini kan 2 ditambah 1.
dikali ini yang di dalam kurung ini, kita kali di sini, kita letakkan di sini, dikali 4x ditambah 7 tutup kurung pangkat 2 ditambah 1 ditambah C. Langsung kita operasikan, 2 per 4 dikali 3, ada 4 dikali 3 ini dari mana? Dari 2 ditambah 1, ini 3 hasilnya. Kemudian kita kalikan, ini 4x ditambah 7 pangkat 3. Pangkat 3 ini dari mana? Pangkat 3 ini dari 2 ditambah 1. Nih kan pangkatnya 2 ditambah 1 ya. Jadi dikali 4x ditambah 7 pangkat 3 ditambah C. Langsung 2-nya tetap kita tulis per 4, ini kita kali 3. 4 dikali 3 12. Kemudian kita kali buka kurung 4x ditambah 7 pangkat 3 ditambah C. Jadi hasil dari integral 2 buka kurung 4x ditambah 7 pangkat 2 terhadap x sama dengan 2 per 12 dikali 4x ditambah 7 tutup kurung pangkat 3 ditambah C. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penyajian maupun penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.